Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi tentang sejarah dunia. Pada kesempatan ini yaitu tentang sejarah atau konflik yang ada di berbagai belahan dunia. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada konflik di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah yaitu membahas tentang Perang Teluk ke-1. Perang Teluk ke-1 setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di kawasan Timur Tengah berlangsung konflik yang kemudian berkembang menjadi perang, yaitu konflik Iran-Irak dan Irak dengan pasukan multinasional. Perang tersebut lebih dikenal dengan sebutan Perang Teluk karena perang ini berkobar di Teluk Persia. Perang Teluk ke-1 ini melibatkan Iran dan Irak yang merebutkan perbatasan di Selat Shatt al-Arab, berlangsung sekitar tahun 1980 sampai dengan 1988. Sahabat-sahabat semua, perang yang berlangsung antara Iran-Irak ini pecah pada tanggal 22 September tahun 1980 dengan cepat telah menarik perhatian dunia. Sebelum perang tersebut meletus, terjadi konflik perbatasan antara kedua negara tersebut. Namun, konflik tersebut berhenti lewat perjanjian Algiers pada tahun 1975. Melalui perjanjian ini, Iran akan menghentikan dukungannya kepada pemberontak suku Kurdi dan perbatasan wilayah Iran-Irak di Shatt al-Arab akan digeser dari wilayah Timur Tengah ke perairan. Akan tetapi, tidak lama berselang, konflik kembali memanas akibat kekhawatiran Irak akan masuknya pengaruh revolusi Islam atau revolusi Iran tahun 1970. Revolusi tersebut mengantarkan Ayatullah Khomeini ke tampuk kekuasaan Iran. Sahabat semua, selanjutnya pada tahun 1980 tanggal 1 April terjadi serangan granat terhadap wakil Perdana Menteri Irak, yaitu Tariq Aziz. Nah, kejadian ini membuat Presiden Irak Saddam Hussein menyalahkan pemerintah Iran. Sebagai balasan, Saddam kemudian mengusir ribuan orang Iran dari Irak dan mengancam Ayatullah Khomeini. Hubungan antara Iran dan Irak kembali memanas, apalagi ketika Saddam menuntut Iran merundingkan kembali perjanjian Algiers tahun 1975 dan menuntut pengembalian 3 pulau kecil di Selat Hormuz. Pernyataan Saddam kemudian ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri Iran, Gorbadeh, bahwa Iran akan menjatuhkan rejim Ba'ath dan yang ada di Baghdad. Pada tanggal 9 April tahun 1980, Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Irak. Ketegangan antara Iran dan Irak semakin meningkat setelah Irak mengirimkan sekitar 150.000 pasukan ke perbatasan. Sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan. Iran menanggapi pengiriman pasukan dengan memperkuat pos-pos militernya dengan bantuan dari Suriah. Pertempuran akhirnya kembali terjadi di sepanjang perbatasan sekitar tanggal 17 sampai 20 September tahun 1980.
Presiden Iran Bani Saad mengumumkan pengambil alihan komando operasi militer Iran di perbatasan. Selanjutnya pada tanggal 22 September 1980, Irak mengerahkan 6 pesawat tempurnya untuk melakukan penyerangan di bandara-bandara yang dimiliki Iran. Serangan udara Irak ini menandai pecahnya peran Iran yang sesungguhnya. Sahabat-sahabat semua, perang Teluk yang pertama ini semula Saddam Hussein berharap bahwa serangan Irak ke Iran dapat membangkitkan perlawanan rakyat Iran yang tidak menyukai kekuasaan rejim Khomeini. Akan tetapi rakyat Iran dapat bersatu dalam menghadapi Irak meskipun masing-masing kelompok saling bermusuhan di daerah Iran. Menjelang berakhirnya perang, Saddam Hussein melancarkan serangan menggunakan gas kimia beracun yang kita kenal dahulu, gas yang sangat mematikan, yaitu gas sarin dan gas mustard. Jadi ke salah satu basis gerakan nasional Kurdi. Ini mengakibatkan banyak korban, yaitu di Halabja atau Kurdistan Selatan sekitar 16 Maret tahun 1988. Selain karena selalu mengganggu integritas nasional Irak dengan mencoba mendirikan negara merdeka di wilayah Kurdi Irak, serangan itu merupakan bentuk hukuman terhadap kaum Kurdi yang dituduh membelah atau membela Iran selama berlangsungnya perang Iran-Irak, yaitu sekitar 1980 sampai 1988. Sahabat semua, antara 3.200 sampai dengan 5.000 warga sipil tewas dalam serangan itu, sementara antara 7.000 sampai 10.000 orang menderita luka-luka. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan pembantaian Halabja atau Jumat berdarah. Sahabat semua, serangan ke Halabja merupakan bagian dari Anfal Campaign dimulai pada awal 1988. Ini yang dipimpin oleh sepupu Saddam Hussein yang bernama Ali Hasan Al-Majid. Tujuannya adalah menghancurkan semaksimal mungkin sel-sel gerakan separatis kaum Kurdi Irak atau di daerah Irak Utara. Seluruh rangkaian Anfal Campaign menggunakan senjata kimia. Ini diperkirakan antara 50.000 sampai dengan 182.000 warga sipil Kurdi tewas. Itulah sebabnya muncul sebutan Chemical Ali. Nah, untuk Ali Hasan Al-Majid, catatan sejak 2003 para pemimpin yang terlibat dalam operasi Anfal itu didakwa melakukan kejahatan terhadap manusia, genosida dan pembunuhan terencana oleh Mahkamah Khusus Irak. Selanjutnya, di bawah tekanan masyarakat internasional, baik Iran maupun Irak bersedia berhenti peperangan dan mengadakan perundingan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan baik. Akhirnya pada tahun 1989, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Iran dan Irak melakukan gencatan senjata. Resolusi itu pun disanggupi oleh kedua belah pihak yang menyatakan akan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 8 tahun. Nah, menjelang berakhirnya perang tersebut, Irak mengembalikan sebagian wilayah di Shatat al-Arab kepada Iran. Nah, sahabat-sahabat semua, itulah peristiwa atau konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Irak pada perang Teluk ke-1. Oke, alhamdulillah sekian yang bisa saya sampaikan tentang peristiwa sejarah atau konflik yang terjadi di Timur Tengah. Semoga bermanfaat untuk perang Irak. Nanti kita akan lanjutkan ke perang Teluk kedua. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Semoga di channel Hendra ini berkembang. Terima kasih.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.